lanjutan materi ya. Jadi ini materi pertemuan kedua untuk kuliah matematika diskritnya. Pokok bahasan yang dibahas masih terkait himpunan ya. Secara khusus ini membahas terkait operasi terhadap himpunan. Jadi ada 6 macam operasi yang dapat dilakukan pada himpunan ya. Karena operasi di sini kemungkinan bisa melibatkan lebih dari 2 himpunan ya yang terlibat dalam setiap operasinya. Nah, apa itu operasi? Operasi adalah khususnya pada himpunan ya. Operasi itu adalah proses istilahnya melakukan komunikasi ya atau melibatkan keterlibatan himpunan lain dalam memisahkan, menggabungkan, dan sebagainya macamnya anggota-anggota yang ada dalam sebuah himpunan tersebut. Nah, kita bahas satu persatu ya terkait operasi yang ada pada himpunan. Mungkin di materi sebelumnya atau di mata kuliah lainnya ya pernah dibahas terkait operasi-operasi terhadap himpunan ini. Konsepnya sendiri juga sebenarnya hampir bisa dikatakan sama ya dengan istilah-istilah operasi yang digunakan. Jadi mungkin sebagai contoh irisan itu tidak hanya pada himpunan, mungkin pada kondisi lain atau ilmu lain itu juga digunakan sebagai perpotongan seperti itu. Nah, oke, baik kita bahas terkait operasi yang pertama yaitu irisan atau intersection. Notasinya ketika kita ingin membuat sebuah notasi irisan atau sebuah persamaan yang menjelaskan bahwa notasi ini merupakan notasi irisan adalah menggunakan yang namanya seperti ini ya, logonya nih. Nah, ini kalau dalam Microsoft Word itu biasanya dibuat dalam bentuk equation editor. Atau ini bisa didefinisikan sebagai X demikian hingga X anggota bilangan A dan juga X merupakan anggota bilangan B dengan X merupakan anggota bilangan yang beririsan. Oke, dalam bentuk gambar diagram Venn-nya seperti ini. Nah, seperti ini ada 2 buah lingkaran, kemudian bagian yang warna abu-abu ini atau yang diarsir warna abu-abu inilah yang dinamakan sebagai irisan. Ya, jadi ini yang namakan sebagai irisan. Nah, ini dalam bentuk diagram Venn. Kemudian ini sebenarnya ketika diterjemahkan lagi ke dalam bentuk contoh soal, di mana biasanya dalam sebuah himpunan itu tentu ada anggota-anggota himpunan ya. Kalau seperti ini contohnya mungkin himpunan kosong jadinya. Hanya untuk menunjukkan bagian mana sih yang menunjukkan atau yang area yang merupakan bagian dari irisan. Nah, yang seperti ini ya. Nah, sebagai contoh jika A 2, 4, 6, 8, 10 anggotanya, kemudian B 4, 10, 14, 15, maka ketika kedua himpunan ini dilakukan beririsan, maka notasi A irisan B sama dengan ini adalah anggota daripada himpunan A beririsan terhadap himpunan B. Irisan maknanya apa? Adalah anggota himpunan yang dia terdapat pada himpunan A maupun terdapat juga pada himpunan B. Jadi kalau kita lihat atau kita cocokkan ya, himpunan A itu ada 4, 10 yang sama dengan himpunan B-nya yaitu di sini ya, ada 4, ada 10, kemudian juga ada 4, ada 10 ya di sini. Maka himpunan yang sama, anggota bilangan yang sama inilah yang merupakan anggota himpunan dari himpunan A irisan B. Jadi bisa dibilang nanti kalau diminta digambarkan dalam diagram Venn, maka yang diarsir abu-abu ini itu ada isinya sebenarnya yaitu misalnya 4 dan 10 seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu.
Kemudian ada contoh lainnya jika A 3,59 dan B minus 2,6 ya. Ada 5, ada masing-masing A ada 3 anggota, B 2 anggota. Kemudian A irisan B-nya apa? Kalau kita lihat tidak ada yang himpunan yang sama anggotanya ya. Sehingga ini dibilang A irisan B adalah himpunan kosong. Jadi kalau digambarkan ya dia masih tidak ada area yang abu-abu ini ya. Adanya hanya dua lingkaran yang saling terpisah gitu. Oke, nah itu operasi yang pertama yaitu irisan. Oke, kita lanjut di operasi yang kedua yaitu yang namanya gabungan atau dikenal dengan istilah union. Nah, simbolnya atau notasinya itu kurang lebih sama ya sebenarnya dengan irisan tadi, cuman dibalik ya. Kalau irisan tadi melengkung ke bawah, ini melengkung ke atas. Oke, notasinya seperti ini. Jadi yang namanya union, semua anggota itu digabungkan. Ya, jadi ketika kalau mau digambarkan dalam bentuk arsiran itu dia semua areanya abu-abu. Semua areanya abu-abu seperti yang bisa terlihat pada gambar tuh ya. Nah, kemudian ya contoh ya, jika A 258 dan B 7522, maka A union B di situ ya. Isinya atau anggotanya adalah digabungkan semua tuh 2, 5, 8, 7, 5, 2 gitu ya. Nah, semuanya digabung. Kalau ini dia mungkin urutannya saja yang diatur lagi ya. Jadi berurut dari angka terkecil ke angka terbesar. Jadi meskipun di situ terdapat angka 5 yang muncul ya di anggota A, dia muncul angka 5, B angka 5 juga. Perhatikan ini poinnya pentingnya, cukup ditulis sekali angka yang merupakan atau anggota yang merupakan bilangan di himpunan A maupun himpunan B. Atau bisa dibilang anggota yang beririsan itu cukup ditulis satu kali saja. Tidak perlu jadi dua. Misalnya ada angka 5 gitu ditulis dua-duanya, nggak perlu. Cukup ditulis satu kali. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya komplement ya. Nah, jadi di dalam ini operasi yang ketiga yaitu komplement. Nah, kalau komplement ini simbolnya seperti ini ya. Ada di garis horizontal bars atau garis horizontal di situ di atas nama himpunannya seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau digambarkan dalam diagram Venn dia bentuknya seperti ini. Ada himpunan berarti kemudian ini himpunannya ya. Kemudian yang merupakan area atau bagian yang dinamakan komplement adalah yang di luar daripada himpunan seperti ini. Ya. Nah, misalnya ada himpunan himpunan semesta itu ya namanya. 1, 2, 3 sampai bilangan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diketahui jika himpunan A1379, maka komplement A himpunannya adalah di luar bilangan 1379 ini, artinya 2, 4, 6, dan 8. Oke, itu sederhananya komplement adalah yang bukan, istilahnya kata kuncinya adalah yang bukan anggota bilangan tersebut gitu. Oke, ini contohnya ya. Nanti kalian baca di slide-nya. Oke, lanjutannya yaitu ada yang namanya selisih atau difference. Nah, jadi pengurangan ya, tanda kurang untuk notasinya yang
gunakan di situ ya. Nah, kemudian kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti itu, nah ini aturannya jangan sampai salah ya. A kurang B, maknanya dari himpunan A yang anggotanya bukan himpunan B dan juga yang bukan beririsan dengan B gitu. Nah, jadi ini jangan sampai salah, antara notasi dan gambar itu pengaruh ya. Kalau misalnya B kurang A, kalau ini A kurang B, maka yang diarsir adalah yang warna sebelah sini ya, himpunan A-nya. Tapi kalau dibuat B kurang A, B kurang A di sini, maka yang akan diarsir adalah area yang seperti ini. Yang ini kosong, yang area area yang berwarna saya. Jadi gantian, yang sini yang kosong, yang di sini juga tetap akan kosong. Oke, ada contoh di situ ya. Jika A 1, 2, 3, 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10. Maka A kurang B dilihat mana bilangan yang tidak ada yang beririsan dengan B itu tidak dimasukkan ya. Artinya 2, 4, 6, 8, 10 itu tidak dimasukkan. Sisanya jadi tinggal 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, sedangkan kalau kita balik, B kurang A sama dengan himpunan kosong. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita lihat semua anggota himpunan B itu merupakan irisan daripada himpunan A ya. Nah, semua anggota himpunan 2, 4, 6, 8, 10 ini ada semua di himpunan A. Sehingga tidak ditemukan anggota himpunan B yang tidak atau bukan merupakan anggota himpunan A atau yang beririsan. Nah, semuanya termasuk ke dalam himpunan A, sehingga B kurang A itu dibilang himpunan kosong, seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi yang namanya beda setangkup. Nah, apa itu beda setangkup? Ibaratnya bisa dibilang notasinya seperti ini ya, penggunaan tanda lingkaran, kemudian ada plus di dalamnya. Nah, kalau dilihat dari gambar, justru area yang di abu-abu ini adalah area yang tidak beririsan. Di notasi operasi yang pertama, yang diarsir abu-abu adalah yang ini. Kemudian di bagian beda setangkup, dia ibaratnya gabungkan dua himpunan, tapi yang beririsan tidak diikutkan. Istilahnya seperti itu sederhananya. Atau bisa dibilang himpunannya bisa ditulis maknanya operasi union, berarti kan A digabung B, kemudian dikurangi atau dikeluarkan anggota yang beririsan gitu. Jadi digabung kemudian dikurang daripada A irisan B gitu ya. Nah, jadi dapatlah anggotanya gabungan A dan B tapi yang tidak beririsan. Sebagai contoh misalnya 2, 4, 6 ya, himpunan A anggotanya 2, 4, 6 dan B 2, 3 dan 5. Dilihat dulu yang beririsan yaitu angka 2 ya. Nah, jadi A beda setangkup B bisa ditulis 3, 4, 5, dan 6. Hanya yang tidak beririsan ya. Sedangkan 2 yang ada di B, kemudian ada juga di A, itu tidak dimasukkan seperti itu ya. Oke, itu makna dari beda setangkup ya. Jadi kalau mudahnya dia ibaratnya berlawanan daripada irisan gitu ya. Kalau yang irisan dia hanya diambil yang irisan, kalau ini justru yang beririsan tidak diambil atau diikutkan sebagai anggota. Oke, terakhir yaitu yang namanya perkalian atau biasa dikenal dengan istilah Cartesian product atau perkalian Cartesian. Artinya apa? Notasinya ya jelas namanya perkalian ya. Penggunaan tanda silang atau kali di sini ya. Aturannya adalah ketika terjadi perkalian pada dua buah himpunan, maka yang terjadi prosesnya adalah setiap anggota sebuah himpunan itu dipasangkan dengan
anggota himpunan lainnya gitu ya. Sebagai contoh C 1 2 3 kemudian D, A dan B. Ketika ini dikali ya, yang terjadi adalah 1 itu dipasangkan dengan A, 1 dipasangkan dengan B. Kemudian lanjut lagi 2 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B sehingga membentuk sebuah anggota himpunan seperti ini ya. Nah, jadi ibaratnya kalau digambarkan seperti ini pasangannya ya. 1 dengan A, kemudian 1 dengan B pasangannya. Kemudian pasangan lainnya mudahnya 2 dengan A, 2 dengan B. Yang lainnya misalnya 3 dengan A dan 3 dengan B. Seperti itu ya. Jadi sehingga anggota himpunannya ketika dikali ini selalu membentuk perkalian antara jumlah anggotanya ya. Jadi kalau anggota C ada 3 jumlah anggotanya, D ada 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau kita hitung anggotanya akan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 seperti ini. Oke, itu jadi 6 operasi pada himpunan. Silahkan nanti kalian bacakan lagi contoh-contoh latihan soalnya dan kerjakan kuisnya untuk memahami penjelasan ini lebih lanjut. Sekian.